Satu persatu profesi di dunia ini akan digantikan oleh robot atau mesin. Dulu orang merekrut customer service. Sekarang sudah banyak perusahaan yang menggunakan robot atau chatbot untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan mereka. Robot itu bisa juga diajak ngobrol secara lisan seperti ini. Nggak usah jauh-jauh, di ponsel kita aja ada robot semacam itu. Kalau Android, coba aktifkan Google Assistant. Itulah robot yang diprogram dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Bisa kita ajak ngobrol tuh asisten. Karena kemampuan AI bukan sebatas kecerdasan yang sudah diprogramkan oleh penciptanya. Bukan cuma jika X maka Y. AI punya inisiatif untuk belajar, punya machine learning system yang bisa terus menyempurnakan diri secara mandiri. Jadi beda ya dengan program biasa. Kalau kita punya game catur misalkan di laptop atau di HP, itu program biasa. Level kepintaran komputernya stagnan, misalnya easy, medium, hard. Ya segitu-gitu aja. Kalau kita misalkan milih yang easy, ya easy terus. Nggak mungkin di tengah jalan tiba-tiba komputernya lebih pinter jadi levelnya naik ke medium atau hard. Nah kalau AI bagaimana? Tahun 1997, jagat percaturan dunia pernah digegerkan dengan mesin catur garapan IBM, namanya Deep Blue. Ini AI juga, bolak-balik berhasil mengalahkan Garry Kasparov, Grandmaster catur dunia. Semakin sering Deep Blue bertanding, semakin pintar dia. Seperti manusia ya. Nah, karena seperti manusia itulah AI berpotensi untuk mengambil alih profesi-profesi manusia. Banyak loh profesi manusia yang diprediksi akan punah atau berkurang drastis sebelum tahun 2030. Teller bank, kasir, tukang ketik, agen travel, sopir, pilot, penerjemah, bahkan penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penulis, aku juga pernah ngeyel. Nggak terima juga. Penulis seperti aku kan hidup dari kreativitas, creative writing. Yang kreatif-kreatif gini mana mungkin digeser oleh mesin. Begitu pemikiranku saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir, penulis itu kerjanya di ranah bahasa. Dan bahasa itu jangan salah, ada di otak kiri kita. Artinya sepaket dengan logika, matematika, dan analisis. Loh, bukannya otak kanan, bukannya menulis itu masalah seni dan emosi. Ya pasti adalah masalah seni dan emosi dalam penulisan. Tapi menurutku profesi penulis, terutama mereka yang benar-benar cari uang dari menulis, bukan sekedar hobi, kebanyakan memakai otak kirinya. Kalau nggak gitu tulisannya ambiar bos. Pating pecotot kalau orang Jawa bilang, membingungkan pembacanya. Makanya orang-orang yang bahasanya kuat biasanya logikanya juga bagus. Ya karena memang bahasa itu ada di kelompok logika. Coba aja belajar bahasa pemrograman seperti Python, PHP, HTML atau apalah. Kalau logika kita kurang kuat atau kita lebih cenderung memakai otak kanan, coding pakai seni, emosi atau intuisi gitu, ya jelas nggak jalan programnya. Nah balik lagi, karena bahasa itu ranah logika dan logika itu adalah sesuatu yang mudah sekali dipelajari oleh mesin, maka bukan mustahil suatu saat nanti profesi penulis juga akan digusur oleh mesin. Siapa blogger di sini yang pakai WordPress? Angkat tangan. Tiap akhir tahun, WordPress selalu mengirimi kita annual report berisi tentang statistik blog kita. Bentuk laporannya kurang lebih begini. The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 170,000 times in 2015. If it were an exhibit at Louvre Museum, it would take about 7 days for that many people to see it. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya data biasa, tapi disajikan dengan cerita yang dihubung-hubungkan dengan Museum Louvre. Kreatif kan? Yang nulis siapa? Ya tebak sendiri. Yang jelas ada 75 juta pengguna WordPress. Kalau annual report semacam ini ditulis secara manual satu persatu oleh penulis beneran, butuh berapa orang? Butuh berapa lama? Bisa-bisa sebulan nggak kelar. Ya jelas yang nulis adalah mesin. Dia otomatis mengambil statistik blog kita, kemudian meramunya dengan pemanis-pemanis seperti Museum Louvre tadi. Dengan cara itu pula, mesin atau robot bisa membuat laporan jurnalistik untuk pertandingan sepak bola misalnya. Aku dulu pernah kerja untuk portal sepak bola, bukan cuma sebagai reporter atau penulis artikel, tapi aku bekerja bersama programmer-programmernya waktu mereka mulai membangun portal tersebut.
Sehingga aku tahu kalau membuat artikel secara otomatis seperti itu nggak sulit-sulit amat kok. Coba baca laporan pertandingan bola di Detik Sport, Kompas, Jawapos atau apalah. Itu kan isinya gitu-gitu aja sebenarnya. Tim apa melawan tim apa, skornya berapa-berapa, yang cetak gol siapa, yang mengumpangi siapa, menit keberapa, siapa saja yang kena kartu merah, kartu kuning, alasannya apa. Masukkan angka-angka itu atau cukup suruh robot penulis browsing sendiri dari situs penyelenggara pertandingan. Dalam waktu nggak sampai 5 menit jadi beritanya. Tinggal kirim ke editor manusia untuk sentuhan akhir. Dibanding dengan penulis manusia yang butuh waktu setengah jam atau bahkan berjam-jam untuk menulis cuma satu artikel, alternatif AI jelas lebih efisien. Kalau aku jadi pemilik media, ya jelas aku milih penulis AI. Kontennya sama, informasinya sama, tapi kerjanya jauh lebih cepat. Apalagi penulis AI itu nggak minta gaji, nggak pakai istirahat, nggak pakai ngopi, nggak pernah sakit, nggak pernah stres. Mau berapa pertandingan pun bisa. SEA Games, Piala Dunia, Olimpiade, Liga 1 Indonesia, Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, apalah. Beritanya langsung jadi 5 menit setelah wasit meniup peluit panjang. Jurnalisme robot semacam ini bukan masa depan lagi, sekarang pun sudah diterapkan. Beberapa media seperti Associated Press, Los Angeles Times, Washington Post, Bloomberg sudah memakainya. Di Indonesia kalau nggak salah media yang pakai AI itu Beritagar atau sekarang bernama Lokadata. Jadi nggak usah meributkan apakah AI itu bisa menulis konten yang layak atau enggak. Itu perdebatan yang kuno, karena semua itu sudah dan sedang terjadi. Bahkan kedepannya AI ini akan semakin merajalela. Dia bisa menerjemahkan konten-konten dari bahasa asing sedunia. Dia bisa mengakses KBBI untuk menentukan mana kata yang baku dan mana yang enggak. Kemudian dia bisa memperbaiki tulisannya sendiri. Dia juga bisa mempelajari gaya menulis manusia. Ingat, AI punya kemampuan untuk belajar dan berkembang. Jadi kalau misalkan aku input dia dengan 100 novel Stephen King, dia bisa menganalisis pola-pola penulisannya, alternatif endingnya, pengembangan tokoh-tokoh protagonis atau antagonisnya. Terus aku minta buatkan aku novel bertema ini dengan tokoh A, B, C, D, sinopsisnya begini dengan gaya Stephen King. Go. Ya udah, aku tinggal menunggu hasilnya. Nanti aku baca, tinggal edit-edit dikit lah, selesai. Coba browsing novelet berjudul The Day a Computer Writes a Novel. Naskah itu berhasil lolos seleksi tahap pertama dari juri The Nikkei Hoshi Shinichi Literary Award di Jepang. Novelet ini dikonsep oleh manusia, tapi ditulis oleh AI, penulis fiksi AI. Jadi sebenarnya penulis itu bisa, sangat bisa digusur oleh robot. Semua spesies penulis, wartawan, penulis iklan, blogger, penulis film, penulis novel sekalipun tidak akan luput. Tapi seperti biasa, ini cuma interpretasiku yang belum tentu benar. Punya pendapat lain? Yuk kita diskusi. Wassalamualaikum.